5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tematik kelas 3 nih. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Lalu susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, di sini disediakan wacana yang diacak adik-adik. Nah, kita diminta untuk mengurutkan supaya menjadi sebuah paragraf yang utuh, paragraf yang urut. Nah, urutan yang pertama adalah, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, itu adalah kalimat yang pertama atau paragraf yang pertama. Kira-kira setelah ini paragraf mana yang cocok untuk urutan kedua? Nah, adik-adik bisa melihat di kalimat terakhir, yaitu apakah kegunaan kapur barus. Berarti nanti di paragraf kedua itu membicarakan tentang kegunaan dari kapur barus adik-adik. Nah, kegunaan dari kapur barus itu ada di baris yang atas, yang pertama ini, atau baris yang ini, atau baris ini, atau baris ini. Nah, kita lihat di sini, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, berarti yang ini ternyata menjelaskan tentang kegunaan kapur barus. Berarti ini adalah urutan yang kedua. Nah, sekarang urutan yang ketiga, keempat, dan kelima itu yang mana ya? Nah, tadi sini sudah dijelaskan bahwa kapur barus itu biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, setelah itu kira-kira apakah yang dibahas itu tentang kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis, atau peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis, atau apa yang terjadi pada kapur barus lama-kelamaan kapur barus akan mengecil. Nah, ini berarti urutan yang ketiga yang mana adik-adik? Nah, ini apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, dari sini akan dijelaskan ke ini nih adik-adik. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud benda ya, perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Jadi ini urutan yang keempat. Maka urutan yang terakhir adalah yang ini adik-adik. Dijelaskan tentang peristiwa menyublimnya. Oh, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, itu tadi urutan dari paragraf tersebut adik-adik. Yuk kita baca secara utuh yuk. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi.
Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, kapur barus ini lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim. Nah, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus itu mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, ini tadi urutan yang betul adik-adik. Dari bacaan ini kita bisa mengetahui satu perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ya, ini tadi adik-adik, contohnya kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan mengecil. Nah, di mana itu kok bisa mengecil? Ya, karena ada perubahan dari wujud padat menjadi gas yang disebut dengan peristiwa menyublim. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menguap, mengembun, lalu ada mencair, membeku. Nah, kita sudah tambah satu lagi perubahan wujud benda berikutnya adalah menyublim. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini ada perubahan wujud benda dan artinya adik-adik. Yang pertama, mencair. Mencair kemarin itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik? Ya, mencair itu dari padat menjadi cair. Maka kita hubungkan kemana? Nah, ini perubahan wujud padat menjadi cair. Lalu membeku. Nah, membeku itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik? Ya, dari cair menjadi padat. Nah, kita cari tahu nih perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, ini ya adik-adik ya. Lalu menguap. Menguap kemarin dari apa menjadi apa ya perubahan wujudnya? Menguap itu seperti kita memasak air adik-adik. Nah, sampai keliru ya Kak Citra ya. Memasak air. Kok lama-kelamaan kalau kita tidak matikan kompor, airnya akan habis, Airnya akan habis. Lah, itu kemana? Nah, itu menguap. Nah, menguap itu apa? Oh, menguap itu dari benda cair menjadi gas. Itu perubahan wujud dari menguap, cair menjadi gas. Lalu kalau mengembun. Nah, mengembun kemarin apa ya contohnya? Contohnya itu ketika kita punya air es di gelas ya adik-adik ya. Nah, di luar gelasnya akan ada titik-titik air. Nah, itu bukan airnya tembus keluar gelas begitu, tidak ya, tetapi itu ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu namanya mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu menyublim. Nah, ini tadi yang barusan kita pelajari ya, yaitu kapur barus. Nah, kapur barus itu mengapa lama-kelamaan menjadi kecil? Itu karena ada peristiwa menyublim. Menyublim itu berarti perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Itu tadi menyublim adik-adik. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari pada waktu musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air yang di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat adik-adik. Nah, sayangnya kita di Indonesia ini tidak tinggal di negara 4 musim adik-adik. Indonesia hanya ada 2 musim. Jadi kalau 4 musim itu ada musim yang dingin ya. Musim dingin itu biasanya kalau pagi di pohon-pohon, di tanaman itu ada
seperti es adik-adik, kristal-kristal es. Nah itu dari mana? Nah itu dari gas yang menjadi padat. Nah perubahan wujud gas menjadi padat itu namanya menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar kita. Nah, hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, dengan adanya perubahan wujud kita bisa menghasilkan produk makanan dan minuman. Contohnya di sini es krim ya adik-adik ya. Itu kan perubahan wujud, awalnya cair menjadi padat. Tapi nanti ketika lama-kelamaan ya dia akan mencair lagi es krim ini ya adik-adik ya. Nah agar es krim tetap beku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti itu menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering itu mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ya karena terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Nah ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah kita akan mencari tahu di sini. Cara mencari tahunya adalah berat es kering tadi mula-mula 1 kilogram. Lalu sisanya setelah 3 jam itu 400 gram. Maka di sini kita bisa mencari tahu jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilogram dirubah 1 kilogram dikurangi 400 gram adik-adik. Nah ini kita ubah dalam bentuk gram. Tentunya adik-adik masih ingat 1 kilogram ada berapa gram ya? Ya ada 1000. Maka kita tuliskan 1000 gram dikurangi 400 gram. Berapa 1000 dikurangi 400? Ya 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitungnya. Jadi kita bisa menyamakan satuan berat ya adik-adik ya sebelum mengerjakan keseluruhan dari soal yang ada. Nah Kak Citra di sini punya contoh nih adik-adik. Coba kalian hubungkan angka-angka ini dalam kilogram. Contohnya di sini yaitu 3.230 gram ya. Berapa kilogram? Nah, di sini adik-adik perlu tahu bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram atau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini kita uraikan dulu 3.230 gram itu kita uraikan antara ribuan dan ratusannya. Nah 3.230 gram itu kalau diuraikan menjadi 3.000 gram ditambah 230 gram. Baru kita jadikan kilogram. Mana yang paling mudah dijadikan kilogram? Yang paling mudah dijadikan kilogram adalah yang 3.000 gram. Nah 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram atau 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Maka kalau 3.000 gram ada berapa kilo? Ya berarti ada 3 kilogram ditambah 230 gram. Maka jawabnya ini adik-adik 3 kilogram 230 gram ya, atau 3 kilogram lebih 230 gram. Contoh berikutnya nih adik-adik ya. Yang nomor 2 ada 3023 gram sama dengan berapa kilogram. Nah adik-adik kita uraikan dulu ribuannya. Kalau di sini tidak ada ratusan berarti puluhannya. Berarti kita uraikan jadi 3000 gram ditambah 23 gram. Ada berapa kilogram? Nah kita cari tahu adik-adik 3000 gram itu berapa kilo? Ya 3 kilogram ditambah 23 gram berarti jawabnya ya ini 3 kilogram 23 gram. Contoh selanjutnya adik-adik yang nomor 3
3.203 gram. Berapa kilogram ya? Yuk kita uraikan terlebih dahulu. 3.000 gram ditambah 203 gram. Maka kita ubah dalam kilo adik-adik. Berapa ya 3.000 gram itu? Ya, 3.000 gram itu 3 kilogram lebih 203 gram. Mengapa Kak Citra ini tidak diubah dalam kilogram? Karena ingat adik-adik, 1 kilogram itu ada 1.000. Sedangkan di sini itu nilainya di bawah 1.000. Jadi jawabnya 3 kilogram lebih 203 gram. Nah, di sini masih ada 2 soal nih adik-adik. Coba ya kalian kerjakan sendiri di buku tulis kalian masing-masing. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan itu sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan seperti ini adik-adik. Tadi kan Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram. Lalu dicairkan, berarti kan berkurang adik-adik. Nah, di sini kita bisa kurangi 2 kg lebih 500 gram dikurangi 1 kg lebih 200 gram. Sama dengan titik-titik gram, karena yang di sini yang ditanyakan adalah gram adik-adik. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita ubah semuanya menjadi gram dulu. Dari 2 kg 500 gram dulu. Nah, kita coret-coret di sini. 2 kg lebih 500 gram itu berapa gram? Sekarang kita ubah yang kilogram. 2 kg itu berapa gram adik-adik? 1 kilonya 1.000 gram. Kalau 2 kilo ya 2.000. 2.000 gram ditambah 500 gram. Berapa 2.000 gram ditambah 500 gram? Ya 2.500 gram. Ini untuk yang 2 kilo lebih 500 gram. Sekarang kita cari yang 1 kilogram lebih 200 gram. Itu berapa gram adik-adik? Nah, 1 kilogram ada berapa gram? Oh, 1.000. Berarti 1.000 gram ditambah 200 gram. 1.000 ditambah 200 sama dengan 1.200 gram. Nah, dari sini kita sudah tahu berapa gramnya. 2 kg 500 gram itu sama dengan 2.500 gram dikurangi 1.200 gram. Berapa? Ayo adik-adik, 2.500 dikurangi 1.200. Ya, jawabnya adalah 1.300 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan ada 1.300 gram. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Cocok. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Nah, es kering ini diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Jadi di sini adik-adik setiap harinya itu nelayan membutuhkan 750 kg es kering. Kalau seminggu itu butuh berapa kilogram? Seminggu itu ada 7 hari adik-adik. Berarti di sini kita bisa kalikan 750 kg dikali 7. Karena dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, kita kalikan di sini adik-adik. 750 dikali 7. Kita kalikan dulu. 0 dikali 7. Ya 0 ya. 5 dikali 7 35, maka kita tuliskan angka 5, menyimpan angka 3. Lalu 7 dikali 7. 7 dikali 7 itu 49. 49 ditambah 3 sama dengan
52. Maka berat es kering dalam seminggu itu adalah 5.250 kg. Jadi es kering yang dibutuhkan dalam seminggu ada 5.250 kg. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram. Berapa gram ya tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, berarti di sini kita jumlahkan karena Ibu membeli 2 kg dan di rumah masih ada 550 gram. Maka kita jumlahkan 2 kg ditambah 550 gram sama dengan berapa gram, karena yang di sini yang ditanyakan adalah gram. 2 kg itu sama dengan 2000 gram ya, karena 1 kilonya ada 1000 gram. 2000 gram ditambah 550 gram, maka jawabnya 2550 gram. Jadi tepung terigu Ibu Dayu sekarang ada 2550 gram. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.